to Jusalapan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Terkhusus untuk anak-anakku yang sekarang berada di kelas 3, khususnya di Min 4 Garut. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran. Jadi untuk minggu sekarang, untuk 1 minggu ke depan, itu sekarang tepatnya itu adalah minggu ke-10. Setelah sebelumnya, di minggu sebelumnya kita melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi selama 1 minggu kita terjeda tidak melakukan aktivitas olahraga, tidak melakukan aktivitas gerak, dan pada akhirnya sekarang kita masuk lagi di minggu ke-10 untuk melaksanakan proses pembelajaran daring lagi. Nah, ini jadi pada kesempatan kali ini ada di tema 7 dan subtema 1. Gerakannya itu adalah sikap lilin dan kopstand. Jadi seperti apa melakukan gerakan sikap lilin dan kopstand, nanti kita akan bahas. Dan tentunya silahkan kalian meminta untuk didampingi oleh orang tua atau paling tidak oleh kakak kalian yang memang sudah lebih dewasa, sehingga kalian nanti bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Nah, satu hal ini khusus untuk gerakan kopstand, karena gerakan kopstand ini adalah gerakan yang memang tidak mudah untuk dilakukan, jadi jangan memaksakan. Jadi Bapak berharap bahwa untuk gerakan kopstand itu adalah kalian didampingi dan bahkan dipegang atau dibantu untuk melakukan gerakan ini. Itu pun kalau kalian siap dan kalau kalian mampu. Kalau tidak, itu jangan memaksakan. Jadi silakan kalian coba terlebih dahulu melakukan gerakan tersebut dengan bantuan dari orang tua kalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah modul yang seperti biasa. Jadi nanti di awal akan Bapak berikan ini modul ini. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu, dipelajari materi pembelajarannya apa, kemudian ini masuk ke tema 7 dan subtema 1, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, ini adalah materinya adalah sikap lilin dan kopstand. Jadi di sini terpapar bahwa yang harus dilakukan oleh kalian mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penutup itu ada di sini. Jadi pelaksanaan tugas geraknya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, silahkan nanti dilihat di modul ini. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini adalah 2 gerakan yang ada di materi sekarang. Jadi yang pertama adalah sikap lilin dan yang kedua adalah kopstand. Nah, ini sikap lilin. Ini untuk sikap lilin ini mudah, bisa dilakukan tanpa bantuan. Jadi untuk sikap lilin mudah, ini bisa dilakukan tanpa bantuan. Tapi yang kedua itu adalah gerakan kopstand. Jadi untuk gerakan ini memang cukup sulit, tapi memang ini ada di materi kelas 3 gitu. Jadi Bapak tetap harus menyampaikan pada kalian bahwa ini adalah gerakan ini memang ada di materi. Nah, jadi nanti kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk melakukan gerakan kopstand ini. Sekali lagi ini gerakan yang lumayan berbahaya, jadi jangan pernah melakukan gerakan ini pertama itu tanpa bimbingan dan arahan serta bantuan dari orang yang lebih dewasa. Kemudian yang kedua, jangan sembarangan melakukan kegiatan ini. Kenapa sembarangan? Karena memang ini jelas harusnya ini di atas matras, harus di atas matras. Kalaupun tidak, silakan kalian bisa lakukan di atas tempat tidur atau kasur, silakan. Nah, oke, kita akan melanjut ke posisi gerakan atau ke tugas gerakan yang pertama, itu adalah gerakan sikap lilin. Nah, seperti apa gerakannya? Itu yang pertama adalah posisikan badan tidur terlentang di atas matras atau di atas kasur. Oke, jadi setelah itu rapatkan kaki agar badan tetap seimbang ketika diangkat ke atas. Jadi posisi kakinya dirapatkan. Nah, yang berikutnya adalah angkat kaki ke atas dengan diikuti tumpuan tangan di atas matras. Jadi ada tumpuan di atas matras atau di atas tempat tidur. Lakukan tolakan badan serta kaki menggunakan bantuan tangan
agar dapat diangkat ke atas. Jadi sambil didorong. Jadi badannya itu sambil didorong, kemudian diangkat lurus ke atas kakinya. Setelah itu simpan tangan menuju bagian pinggul. Nah, gunakan sikut untuk menopang agar badan tetap seimbang ketika melakukan sikap lilin. Nah, kemudian berikutnya pergelangan kaki diluruskan sampai menyerupai bentuk lilin yang berdiri. Sikap lilin ini diakhiri dengan pendaratan. Caranya mendorong pinggul ke depan, namun kaki tetap dalam keadaan rapat. Kemudian diikuti dengan menggerakkan tubuh lainnya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Nih, angkat dulu seperti ini. Kemudian, nah ini awalnya itu adalah seperti biasa gini, tiduran, kemudian didorong. Nah, si posisi kedua tangan itu adalah berada di belakang pinggul, kemudian disimpan di atas matras berbentuk segitiga seperti ini. Jadi ini adalah supaya ada gerakan mendorong, ada sedikit yang menahan gitu. Nah, jadi ini, jadi gerakannya itu adalah lurus dan posisi kedua tangan itu berada di samping badan, di belakang pinggul ini. Jadi ini yang menopang, ini berbentuk segitiga, nah, supaya seimbang. Kemudian posisi pergelangan kaki yang atas ini adalah diluruskan seperti ini, jangan dibengkokkan, jadi lurus. Ini seperti ini. Kira-kira seperti itu gerakannya. Oke, itu adalah gerakan sikap lilin. Nah, jadi silahkan nanti kalian lakukan gerakan ini dengan didampingi atau dibantu mungkin oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan kopstand. Itu caranya adalah awalan dilakukan dengan posisi badan berdiri tegap di atas matras atau di depan matras. Posisi kedua kaki rapat dan kedua tangan rapat di samping badan, kemudian bungkukkan badan ke depan dan letakkan kedua telapak tangan di matras. Jadi posisi kedua telapak tangan disimpan di atas matras dalam posisi segitiga dengan kepala. Jadi posisi kepala di belakang, posisi kepala di depan, posisi tangan di belakang. Jadi membentuk segitiga. Kenapa harus membentuk segitiga? Itu karena nanti ini hubungannya dengan keseimbangan. Jadi biar lebih seimbang, biar kedua tangan tersebut bisa menopang sehingga posisinya bisa diangkat nanti badannya. Kemudian tekuk kedua siku tangan dan letakkan dahi pada matras posisi, dan kedua telapak tangan sebisa mungkin membentuk segitiga. Ini yang tadi ya, yang tadi analisis yang tadi. Kemudian angkat kedua kaki secara bergantian dan perlahan hingga kedua kaki lurus di atas. Nah, pertahankan posisi badan dengan minimalisir gerakan. Mintalah orang tua untuk memegang kaki kalian sehingga bisa melakukan gerakan ini. Jadi jangan melakukan kegiatan ini sendiri tanpa kalian didasari atau tanpa kalian memang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ini. Jadi tolong, kalaupun kalian mau melakukan gerakan ini, silahkan minta bantuan orang tua kalian untuk memegang dan untuk membantu kalian supaya bisa melakukan gerakan ini. Kalaupun tidak, silakan kalian bisa konfirmasi ketika pengiriman tugas, misalnya karena memang terkendala, karena ini Bapak yakin ini tidak semua bisa melakukan kegiatan gerakan ini, khusus untuk gerakan kopstand. Tapi untuk sikap lilin itu pasti kalian semua bisa. Nah, untuk gerakan kopstand silakan yang merasa memang keberatan atau tidak bisa melakukan konfirmasi ketika melakukan pengiriman tugas. Jadi nanti ketika mengirim video, silahkan dengan alasan apa
sudah mencobakan tetapi tidak bisa, itu tidak masalah. Oke. Kemudian pendaratan dilakukan dengan menggunakan kedua kaki secara perlahan. Kita akan lihat seperti apa gerakannya. Nah, ini sengaja Bapak contohkan itu dengan 2 orang. Jadi nanti kalian di rumah seperti apa? Nah, orang tua kalian itu seperti apa nanti cara memegangnya. Ini lihat, ininya membentuk segitiga. Diangkat pertama kaki kanan atau kaki kiri dulu, terserah, silakan. Oh. Kita lihat, ini bentuk segitiga kaki. Jadi nanti orang tua kalian bisa membantu kalian dengan memegang kaki. Memegang kaki, kemudian nah sampai di posisi dimana kaki kalian lurus. Lihat, kaki kalian lurus. Jadi ini membentuk segitiga. Jadi ini sebagai penopang, tangan kiri dan tangan kanan sebagai penopang. Jadi nanti orang tua kalian yang memegang. Nah, insya Allah nanti kalian bisa melakukanlah dengan bantuan orang tua kalian. Tapi kalaupun tidak, ini jangan memaksakan, karena ini termasuk ke dalam gerakan-gerakan berbahaya, apalagi dilakukan dengan sendiri. Jadi kalian lakukan di atas matras atau paling tidak di atas kasur atau tempat tidur. Itu silahkan kalian melakukan gerakan ini. Itu lebih bagus kalau ada misalnya surpet lah, surpet. Kasurnya jangan terlalu empuk juga, karena ini nanti menyulitkan kalian melakukan gerakan. Nah, posisi turunnya juga sama, ini satu-satu, mulai dari tangan kiri, kaki kiri atau kaki kanan, silahkan yang mana yang lebih mudah. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat lagi. Ini posisi awal, kemudian diangkat. Nah, diangkat sampai ada di posisi lurus seperti ini. Kemudian jika merasa sudah cukup, kemudian turunkan kaki. Nah, seperti itu. Oke, jadi silahkan kalian mencoba, karena ini ada di materi kelas 3. Jadi Bapak harus menyampaikan materi ini, dan tentunya Bapak berharap bahwa kalian memang bisa melakukan gerakan ini. Jadi silakan, tapi yang pasti ini bukan gerakan wajib. Untuk yang gerakan yang kedua ini bukan gerakan wajib, tapi Bapak sangat berharap bahwa kalian bisa melakukan gerakan ini dengan dibantu oleh orang tua kalian. Jadi silakan lakukan gerakan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi kemudian kirimkan melalui Google Form, WhatsApp dalam bentuk video. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak berikan pada kesempatan minggu kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.